Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan sekalian. Bagi kawan-kawan yang muslim, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah, kami hari ini sudah resmi menyerahkan kesimpulan dari semua proses persidangan selama ini. Jadi kawan-kawan, kesimpulan yang kita muatkan hari ini adalah semua rangkuman dari proses persidangan kita. Di sana kita sudah mengajukan bukti-bukti, sekian banyak ratusan bukti, yang katanya nggak ada bukti sudah kita tunjukkan di pengadilan, bahwa banyak sekali kami punya bukti. Lalu kami juga menghadirkan saksi-saksi. Kawan-kawan pasti mengikuti, banyak sekali saksi-saksi yang kami hadirkan, walaupun begitu banyaknya gangguan terhadap saksi-saksi, tapi alhamdulillah tetap ada saksi-saksi kami. Dan meyakinkan, alhamdulillah. Lalu yang ketiga, kami hadirkan ahli-ahli yang dengan sangat baik proses permohonan kami ini. Pengkhianatan konstitusi, pelanggaran konstitusi dan pelanggaran azas bebas, jujur, dan adil. Dan alhamdulillah ahli-ahli kita, baik itu ahli dari keuangan negara, ahli tata negara, ahli survei, ahli IT, ahli administrasi negara, telah menjelaskan dengan clear dan sangat profesional bahwa peristiwa yang kami dalilkan sangat bisa dipertanggungjawabkan untuk betul-betul menjadikan bahan pertimbangan bagi hakim. Dan yang paling menyenangkan bagi kami, alhamdulillah, selama proses persidangan kami melihat kesungguh-sungguhan Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa perkara ini. Jadi kalau di awal-awal diragukan bahwa ini adalah proses tentang hasil, bukan lagi proses tentang kaitan dengan substansi, bahwa ini kuantitatif, tidak bisa kualitatif. Ternyata dalam proses persidangan, kawan-kawan telah menyaksikan hakim menggali yang substantifnya. Hakim menggali tentang kualitas pemilunya. Jadi tidak sama sekali membahas tentang angka-angka di sana. Alhamdulillah. Jadi harapan kami sudah terlaksana dengan baik dan kami sudah sangat puas dengan proses persidangan ini. Tinggal di ujungnya, sama-sama kita menunggu hasilnya. Kalau kami sangat optimis, sangat yakin. Mas Heru, sini Mas Heru. Sangat yakin dan sangat optimis permohonan kami akan dikabulkan. Tinggal sekarang kita sama-sama mendoakan semua majelis hakim yang mulia ini diberikan keteguhan hati, keberanian, ketegasan dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya. Karena semua fakta, semua bukti telah dipaparkan di proses persidangan ini. Alhamdulillah kami hadir lengkap hari ini. Ada kapten kami yang kami banggakan, Kapten Sogi, yang tetap dengan senyum semangatnya, luar biasa. Ada tim hukum yang lengkap, Bang Refli Harun, Mas Heru, Mas Gito, Mas Zaid, Bang Wakil Kamal, Sianto, dan yang lain-lainnya semua. Hadir semua, menunjukkan bahwa sampai titik akhir kami tetap profesional dan bertanggung jawab atas amanah ini. Terima kasih kawan-kawan atas semua dukungannya. Insya Allah kita ketemu dengan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau tanya terkait kesimpulan yang dikumpulkan tadi, poinnya apa saja? Terus ini apakah memang ada alat bukti tambahan yang kita bisa jelaskan mungkin? Ya, boleh. Siapa mau menambahkan? Mas Heru? Mas Heru ya, silakan. Ya, baik. Saya tambahkan ya. Ada 35 bukti tambahan yang kami sampaikan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kesimpulan ini. Di antaranya berkenaan dengan soal pelanggaran terhadap persyaratan calon. Kemudian juga bukti tentang pelanggaran-pelanggaran berupa penyalahgunaan bansos, kemudian netralitas pejabat kepala daerah, kepala desa, kemudian juga mengenai yang internet, ya, IT. Nah, itu semua kami sertakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan yang kami sampaikan.
Nah, satu hal yang perlu kami tambahkan adalah bahwa sampai dengan hari ini, ya, supaya tidak salah persepsi, Prabowo Gibran belum menjadi pasangan calon terpilih. Itu penting, karena SKKPU 360 yang diterbitkan di 20 Maret itu baru sebatas penetapan hasil perolehan suara secara nasional. Keputusan KPU itu bisa dibatalkan oleh mahkamah dalam sengketa hasil pemilihan. Kalau dibatalkan, misalnya dikabulkan permohonan kami untuk diulang, nah tentu tidak ada penetapan pasangan calon terpilih. Nomor 2, tidak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Nah, oleh karenanya kita sampaikan kepada publik bahwa sampai dengan hari ini belum ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih. Baru unggul suaranya. Tapi unggul suaranya itu kemudian dipermasalahkan oleh 2 pasangan calon lainnya. Dan besok akan diputuskan di hari Senin, insya Allah tanggal 22. Kalau putusannya mengabulkan permohonan pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3, maka pupuslah sudah, kemenangan itu tidak ada artinya. Akan diulang. Apakah diulangnya dengan diskualifikasi atau tidak, kita serahkan kepada majelis hakim. Begitu tambahannya, Mas Ari ya. Ini dari Kapten mau menyampaikan, saya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat Lebaran ya, mohon maaf lahir dan batin. Pertama, saya apresiasi kepada seluruh awak media yang sangat antusias sampai hari ini mengikuti proses ini, khususnya dari 01. Yang kedua, saya sebagai Kapten Timnas juga apresiasi dan merasa bangga kepada tim hukum nasional di bawah komando Pak Hari Yusuf Amir dan timnya. Ini begitu profesional dan serius. Sampai kemarin saya hadir di kantor beliau untuk menyiapkan kesimpulan ini. Saya bukan orang hukum, tapi saya baca begitu detailnya. Menurut saya tidak ada kata lain lagi kalau tidak dikabulkan. Amin. Jadi saya yakin Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dengan profesional selama ini sudah melakukan sidang dengan baik dan tulus. Saya mengikuti setiap hari. Mudah-mudahan diberikan keleluasaan berpikir, hati yang tenang untuk bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Sekali lagi saya bangga kepada tim hukum nasional. Mudah-mudahan ini menjadi catatan sejarah sehingga bisa dikabulkan permohonan dari 01. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, apa yang mau ditambahkan? Keren cadas. Jadi kawan-kawan semua ya, minal aidin wal faizin dulu. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Karena mudah-mudahan MK memiliki keberanian yang lebih untuk mengabulkan permohonan ini. Jangan sampai isu yang beredar katanya MK takut, khawatir kalau permohonan ini dikabulkan akan terjadi macam-macam. Kita yakinkan bahwa hal tersebut tidak benar ya. Karena kita berada di jalur konstitusi. Jadi bagi Mahkamah Konstitusi, kalau memang permohonan ini kuat dalilnya, maka haram hukumnya tidak dikabulkan. Ya, sebaliknya harus dikabulkan. Dan untuk itu kita sama-sama memberikan penguatan. Karena ini bukan hanya soal 01, 03, tapi ini untuk Indonesia yang lebih baik. Dalam pemilihan umumnya. Kita tentu di sini tidak saja, makasih. Mudah-mudahan sekali lagi kita beri penguatan buat MK. Khawatir dan tidak perlu takut untuk mengabulkan permohonan ini. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan untuk seluruh pejuang perubahan dari 01, ya, relawan dimanapun kalian berada, tetap semangat. Dan kita yakin MK akan mengabulkan dari permohonan kubu 01 ataupun kubu 03. Tetap semangat, kita tunggu sampai tanggal 22 April. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semua. Terima kasih, selamat berjuang. Terima kasih. Ada pertanyaan? Cukup. Bukan kita, saya lihat. Kalau senyum kita selalu cerah semua ini, senyum dari Pak Maulana ini ya, Senyum tegang terus, ini ya. senyum terus kita. Ya, jadi hari ini teman-teman semuanya
Cek lah. Datang bersama sebuah tim di sini lengkap. Audionya dong. Kita Maulana, nggak ada termasuk untuk memasukkan kesimpulan dalam perkara yang berjalan sekarang. Kami suka itu adalah suatu. Jadi saya nggak bisa. Bapak maaf, ruang kemudian sebelah sana. Lu mau memimpin negara, memimpin rumah tangga aja lu nggak pernah. Bang, permisi bang. 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 Ya. Ada sedikit lagi. Geser lagi bang. Pak, Pak. Abang dulu, tampil apa? Tahan Pak. Bang. Baik, rekan-rekan wartawan semua, kami barusan saja menyerahkan kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi di Mahkamah Konstitusi ini, dan tadi sudah diterima dengan baik oleh petugas panitera di Mahkamah Konstitusi, dan kami sudah terima bukti tanda terimanya. Dan permohonan ini, kesimpulan ini akan diteruskan kepada konstitusi sebagai bahan dalam rapat permusyawaratan hakim untuk memutuskan perkara ini yang insya Allah akan tidak ada lagi sidang mulai hari ini, dan semuanya kita serahkan kepada majelis, dan kita tunggu apa putusan majelis atas kedua perkara ini pada tanggal 22 April yang akan datang. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan-rekan di sini Pak Oto Hasibuan, Pak Fahri Hamzah, memberikan penjelasan media. Kita beri kesempatan kepada kedua beliau untuk menyampaikan penjelasan selanjutnya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Yusril. Teman-teman media, seperti yang dijelaskan tadi, kami sudah mendaftarkan kesimpulan kami terhadap perkara untuk 01 maupun untuk 03. Ya. Saya hanya ingin menyimpulkan saja
setelah berjalan perkara ini beberapa saat, kemudian sampai kepada kesimpulan, maka kita mendapatkan suatu hal yang terang dan jelas. Dan untuk mudahnya bisa kami jelaskan kepada semua masyarakat secara singkat, bahwa sesungguhnya perkara ini sesuai dengan nomenklatur yang ada di sini disebutkan, ini adalah perkara PHPU, yaitu perkara perselisihan hasil pemilu. Sehingga yang harus dipersoalkan menurut hukum acaranya itu adalah mengenai hasil suara yang diperoleh oleh masing-masing paslon. Sehingga sesungguhnya menurut hukum acaranya yang harus dipersoalkan itu adalah berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01 dan mana suara daripada KPU yang sebenarnya perhitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya perkara ini. Tetapi dalam perkara ini ternyata pihak pemohon satu ini mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada yang sudah diatur di dalam undang-undang pemilu, yaitu harus mengenai perhitungan suara. Mereka masuk dengan mengatakan kami mengajukan gugatan bukan dengan PHPU, kami mengajukan gugatan adalah dengan dasar adanya kecurangan-kecurangan yang diduga dilakukan oleh 02. Sehingga mereka memohon diskualifikasi. Jadi inilah dua persimpangan jalan di dalam perkara ini. Supaya masyarakat tahu, hukum acaranya sudah tegas menyatakan dan tidak boleh dilanggar, yang dipersoalkan itu harus mengenai berapa suara yang Anda peroleh. Tetapi sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK. Ya, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Khusus di kasus ini kami sampaikan di 01, ada 19 yang dituduhkan kepada 02 bahwa melakukan suatu kecurangan. Ternyata setelah kami lihat, satu persatu dari 19 ini di kesimpulan ini kami uraikan dengan jelas. Satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut. Ya kan? Jadi kita lihat tadi itu, bahwa saya katakan tadi itu sebenarnya kalau kecurangan ini, ranahnya ini ranah Bawaslu. Bawaslu yang harus memeriksa perkara kalau ada kecurangan. Walaupun demikian, kami juga uji di persidangan, ternyata kecurangan itu pun tidak terbukti. Jadi dari segi prosedural, sebenarnya ini sudah salah. Nah, sekarang apa yang mereka tuntut? Dan selalu digaungkan di media-media massa. Mereka mengatakan haruslah Mahkamah Konstitusi berani mengambil suatu keputusan yang substansi. Progresif. Nah, tidak mungkin Mahkamah Konstitusi mengambil suatu keadilan substansi. Kalau tidak ada hukum acaranya, ada aturan mainnya, bolehlah kita mengambil suatu rex-finding. Tapi kalau sudah diatur, acaranya seperti ini, hukum acara seperti ini, aturan mainnya seperti ini nggak boleh ditabrak. Karena hukum acara itu adalah hukum yang menegakkan hukum material. Gitu loh. Tanpa adanya hukum acara, hukum materialnya tidak akan tegak. Coba bayangkan ada suatu peristiwa pakai berbeda-beda. Ya, lantas yang lain mengatakan, enggak, saya boleh 7 hari. Yang lain bilang bisa hanya 2 hari. Kan kacau. Dan hal itu membuat tidak adanya kepastian hukum. Dan supaya masyarakat, kami tetap berprinsip kepada hukum positif, hukum yang berlaku, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Bahwa perkara yang harus diperiksa di dalam perkara ini harus jumlah suara yang diperoleh masing-masing paslon, bukan mengenai soal kecurangan-kecurangan. Itulah penjelasan kami. Mungkin Pak Hotman bisa menambahkan. Sebelum di awal perkara ini, semua masyarakat mengatakan kok nggak imbang pengacaranya. Yang hadir ini semua pengacara-pengacara top, yang sudah puluhan tahun berperkara. Yang di sana Repri Harun nggak pernah bersidang. Pengacaranya 0 berapa itu? 01.
Mulia Lubis cuma konsultan, Anda bisa lihat ya betapa hancurnya pembelahan mereka. Inti pokok dari permohonan mereka adalah adanya kecurangan, rakyat disogok dengan bansos. Kalau Sami jadi pengacaranya, pengacara perkara yang street lawyer yang sudah puluhan tahun, harusnya saya akan kumpulkan 5 masyarakat dari tiap kabupaten penerima bansos, terutama yang berpihak, bawa ke MK ratusan. Ini mereka tidak lakukan. Mereka terpengaruh sama filsafat kosong dari Rocky Gerung. Yang dibawa adalah filsuf Kristen, yaitu Romo, sama psikolog. Bagaimana suatu peristiwa perbuatan melawan hukum dibuktikan mau dicoba dibantah dengan psikolog sama etika sama Romo ahli gerejani. Jadi benar-benar pembelahan mereka itu seperti saya bilang di awal benar-benar pepesan kosong, ya. Jadi jangan nangis kalau kalah. Udah itu aja. Rocky Gerung, saya tantang kau berdebat hukum ya, bukan berdebat filsafat Kopingho ya. Thank you. Baik, terima kasih. Saya tambahkan, terima kasih Prof. Yusril, Prof. Otto, dan Pak Hotman Paris. Dalam beberapa hari ini, tim pengacara dari Pak Prabowo Gibran telah konsen untuk merampungkan seluruh kesimpulan atau konklusi yang diamanatkan atau diperintahkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara ini. Dan itu telah kami tunaikan, telah kami rampungkan, kami selesaikan semalam untuk melakukan finalisasi bersama Prof. Yusril dan Prof. Otto. Hari ini secara formal telah kami sampaikan, kami masukkan di bagian kepanitraan untuk diteruskan kepada majelis dalam rangka sebagai bahan pertimbangan sekaligus referensi untuk melakukan RPH dalam membuat putusan Mahkamah Konstitusi yang insya Allah nanti akan dibuat atau dibacakan pada tanggal 22 April 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam permohonan, dalam kesimpulan ini kami telah susun sedemikian rupa. Secara prinsip ya, kesimpulan yang dibuat itu tidak boleh keluar dari fakta-fakta persidangan yang terungkap selama persidangan berlangsung. Jadi tidak ada analisis baru, tidak ada fakta-fakta baru, ataupun kita mencoba untuk melakukan satu katakanlah memasukkan secara manipulatif bukti-bukti yang sebenarnya atau pada hakikatnya tidak pernah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi semua sebagai satu refleksi atas fakta-fakta itulah dalam satu konstruksi konklusi atau kesimpulan yang telah dimasukkan hari ini. Di dalam seperti disampaikan oleh Prof. Yusril maupun Prof. Otto tadi, di dalam kesimpulan itu tidak terlepas dari apa-apa yang secara objektif kita analisis berdasarkan fakta-fakta hukum. Fakta-fakta itu sebenarnya kita konstatir bukan saja dari versi pihak terkait, misalnya alat bukti versi pihak terkait atau ahli dari versi pihak terkait, tetapi keseluruhan alat bukti yang terungkap dalam yang terungkap itu dibuat. Saya mengambil contoh misalnya, dalam kesimpulan itu kita juga mengutip pendapat ahli yang diajukan oleh pemohon. Misalnya ada satu ahli yang diajukan oleh pemohon adalah psikologi masyarakat, di mana dalam keterangan ahlinya itu disampaikan tingkat penerimaan dan tingkat penerimaan dan keterpilihan Pak Prabowo itu sebenarnya didasarkan kepada 3 hal. Yang pertama, 2 kali pernah menjadi calon presiden dan 1 kali menjadi calon wakil presiden. Sehingga dengan demikian pemahaman itu, keterpilihan itu dan preferensi politik itu menjadi merata. Itulah yang sebenarnya misalnya tentang mengaktifasi seluruh fitur-fitur kekuasaan dengan penunjukan PJ-PJ kepala daerah sebagai satu cawe-cawe atau penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi misalkan sebagai salah satu upaya untuk mendongkrak keterpilihan Pak secara faktual dalam persidangan itu. Misalnya ada ahli tunjuk atau instrumen PJ itu 23 diantaranya adalah PJ di Provinsi Aceh. Tetapi faktanya Pak Prabowo kalah di Provinsi Aceh. Itu menandakan bahwa fakta-fakta persidangan itu mampu kita mengkonstatir berangkat dari apa yang telah disampaikan dan diterangkan depan persidangan. Dan itu yang kami masukkan sebagai salah satu kesimpulan atau mengkonstatir peristiwa-peristiwa itu dalam kesimpulan kita. Jadi kesimpulan ini tidak boleh kita memasukkan banyak hal atau informasi baru.
tetapi harus merangkum dari apa yang pernah terjadi dalam persidangan itu sendiri. Semua itu telah dianalisis secara baik dan benar, kemudian telah disampaikan dalam satu kesimpulan yang betul-betul sistematik, kurang lebih 70-80 lembar, sudah kami sampaikan. Yang di dalamnya itu adalah bagaimana mematahkan seluruh argumentasi, dalil, ataupun alibi yang dikemukakan oleh para pihak, ya, pemohon 01. Fakta-fakta itu menjadi penguat atau menjadi penguat daripada argumentasi konstitusional kita untuk bagaimana membantah seluruh dalil-dalil itu. Itu prinsip yang kedua. Yang ketiga, seperti disampaikan tadi, secara konteks ada dua hal pokok. Yang pertama, dari aspek formil seperti diterangkan oleh Prof. Otto tadi, bahwa memang permohonan ini sesuatu yang tidak ada dalam template hukum acara Mahkamah Konstitusi, sama sekali tidak ada yang seperti itu modelnya. Dan secara substansial, ya, seluruh dalil-dalil yang mereka kemukakan itu gagal dibuktikan di depan persidangan. Kenapa kami katakan gagal? Karena memang tidak ada satupun yang mampu membangun satu konstruksi kausalitas atau irisan yang berkaitan dengan peristiwa yang didalilkan dengan apa yang dimohonkan. Itu sama sekali tidak kompatibel dengan apa-apa yang sudah terungkap dalam persidangan. Dengan demikian, permohonan ini atau kesimpulan ini kami tegas mengatakan misalnya dalam eksepsi agar menolak seluruh permohonan pemohon itu. Karena memang kompetensi dari Mahkamah Konstitusi absolut dimintakan oleh para pemohon itu. Karena memang di luar daripada ketentuan hukum acara. Juga telah sejalan dengan apa yang diterangkan oleh para ahli yang kami hadirkan maupun para pihak hadirkan, ya, pemohon maupun pihak termohon tentunya. Dan yang ketiga, secara pokok perkara telah kami kemukakan juga, kalau sejalan dengan hukum acara maka kami minta untuk Mahkamah menolak seluruh permohonan pemohon. Dan yang kedua adalah menetapkan atau mensahkan keputusan KPU 360 tentang pengesahan hasil Pilpres dan Pileg di seluruh Indonesia, dan tentunya menetapkan permohonan perolehan suara yang benar menurut pihak terkait. Apa perolehan suara yang benar? Yaitu tadi apa yang ditetapkan oleh KPU, ya, Prabowo misalnya mendapatkan 96.000 juta sekian, kemudian secara berurutan sampai dengan pasangan 03 dan seterusnya. Nah, itulah sebenarnya prinsip-prinsip pokok dari kesimpulan ini yang telah kami ajukan. Semoga saja ada manfaatnya. Dan yang terakhir, bahwa perkara ini harus ada akhirnya. Kita dalam berdemokrasi ini, dalam bersengketa, ya, dalam soal-soal konstitusional seperti ini, kita terikat dengan asas litis finiri oportet, bahwa perselisihan itu harus ada. Dan dengan demikian, pada tanggal 22 April nanti, ketika Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusannya, maka itu merupakan satu produk konstitusional yang harus diterima oleh semua pihak. Karena pada hakikatnya persidangan ini telah dilangsungkan secara terbuka, secara partisipatoris, seluruh pihak bisa menyaksikan secara terbuka, prinsip-prinsip audi et alteram partem ditegakkan secara benar, prinsip-prinsip imparsialitas daripada Mahkamah Konstitusi diperlihatkan secara terang benderang, sehingga dengan demikian putusan itu harus dipandang sebagai putusan yang kredibel, yang mempunyai nilai konstitusional untuk menyelesaikan sengketa ini. Demikian dari kami, terima kasih. Kesimpulannya, ya. Kesimpulan kami hari ini, satu, menjawab tuduhan katakan bansos itu perintah undang-undang, bukan perintah Jokowi, dan sudah didukung oleh Pak Menteri. Bansos gugur, bahkan tidak ada satupun saksi mereka yang yaitu warga pemilih yang memilih gara-gara disogok bansos, tidak ada. Itu satu. Yang kedua tentang Gibran. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 berlaku sejak diucapkan, ya, sehingga tidak perlu menunggu perubahan peraturan KPU karena berlaku otomatis sebagai hukum positif, sehingga pencalonan presiden cukup dengan salah satu syaratnya pernah jadi kepala negara. Gugur yang kedua, kepala daerah, udah tua gue ini, gara-gara Robi Gerung ini, ya, Rocky Gerung. Yang ketiga, gugur lagi dalil mereka tentang ditegur sama hakim, padahal itu benar banget yang apa yang gua ngomong. Yang terakhir tentang SM, tentang penjabat kepala daerah. Ternyata MK pun sudah pernah memutus tentang penjabat kepala daerah dan mengetahui bahwa penjabat kepala daerah itu ada, tidak pernah ditolak, ya. Jadi semuanya gugur, mereka punya tuduhan-tuduhan, ya. Terima kasih. Tambah Bang Yuri, tambah sendiri. Terima kasih, Bang Fahri.
kami tuangkan. Beberapa tadi yang disampaikan oleh para senior, yang mungkin yang belum disampaikan adalah bagaimana narasi-narasi dan fakta-fakta yang diungkapkan ketika para pihak pemberi keterangan itu dihadirkan oleh MK, oleh Hakim MK. Di situ ada Menteri Menko, ada Menteri juga ada DKPP dan segala macam. Keterangan-keterangan mereka itulah yang menjadi terang, yang memberikan suatu fakta dan mematahkan seluruh argumen baik oleh pemohon 01 maupun pemohon 03. Dan juga sebagai terakhir, di bulan yang baik ini kami atas nama tim pembela Prabowo Gibran kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menyaksikan dan mengawal perjuangan kami di Mahkamah Konstitusi ini. Kami berharap dan kami meyakini bahwa memang apa yang telah kami sampaikan, kami argumentasikan dan kami sajikan fakta-fakta di persidangan ini akan membuat hasil yang baik dan Prabowo dan Mas Gibran akan menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2019. Terima kasih. Maafkan kami kalau kualitas pengacara mereka kalah jauh dari kami. Sebagai kata penutup, setelah putusan nanti tanggal 22 April yang akan disampaikan dalam sidang di MK ini, kami khususnya dari pihak Capres, Cawapres Prabowo Gibran mengharapkan agar terjadi satu rekonsiliasi nasional, kita guyup kembali untuk kita bersama-sama membangun bangsa dan negara ini, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Cukup ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Buat teman-teman yang merayakan, mohon maaf lahir batin jika banyak pertanyaan dan lain-lain yang belum sempat dijawab lewat WA dan seterusnya. Pada siang hari ini KPU kesimpulan ke Mahkamah Konstitusi, saya Ketua Divisi Hukum Muhammad Afifuddin, kemudian Pak Idak Wakil Ketua Divisi Hukum sekaligus Ketua Divisi Teknis, dan Bang Parsadan Harahap sebagai Ketua Divisi SDM di KPU RI, Komisioner KPU RI, memimpin langsung penyerahan kesimpulan ini bersama tim hukum yang dinahkodai Mas Hifdzil Alim. Dan beberapa hal yang kami ingin sampaikan, teman-teman kami ingin menyampaikan bahwa seluruh rangkaian persidangan dari proses sidang pendahuluan dan juga pemeriksaan sudah kita ikuti secara keseluruhan. Sebagaimana kita tahu ada dua permohonan terkait Pilpres ini. Yang pertama adalah perkara nomor 1 PHPU dan seterusnya, kemudian yang kedua perkara nomor 2, perkara nomor 1 diajukan oleh paslon nomor 1, perkara nomor 2 diajukan oleh paslon nomor 3, sebagaimana kita tahu. Dan KPU sudah mengikuti semua prosesnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selama proses persidangan, KPU telah memberikan jawaban yang membantah semua dalil-dalil permohonan yang disampaikan para pemohon, baik paslon nomor 1 maupun nomor 3. Kemudian sepanjang persidangan yang dilakukan, KPU telah menyerahkan alat bukti sebanyak 139. Pertama adalah perkara 1 sebanyak 68 alat bukti dan juga perkara 2 sebanyak 71 alat bukti. Kami juga sudah menghadirkan ahli, 1 ahli dan juga 2 saksi fakta yang menjelaskan terkait dengan Sirekap. Kesimpulan yang pada pokoknya menegaskan bahwa seluruh dalil pemohon dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan tidak terbukti.
Oleh karena itu KPU melalui kesimpulan ini ingin menyampaikan ke Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menjatuh putusan yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dan dengan demikian kami memohon agar kiranya keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 yang menjadi objek sengketa dari sengketa Pilpres ini tetap berlaku, tidak dibatalkan. Kemudian teman-teman sekalian, pada kesempatan ini KPU juga menyerahkan tambahan alat bukti, yaitu formulir D kejadian khusus tingkat kecamatan di seluruh Indonesia, sebagaimana diminta oleh salah satu majelis hakim saat persidangan terakhir. KPU diminta untuk menyampaikan formulir kejadian khusus. Kalau sebelumnya diminta menyerahkan formulir D hasil tingkat kecamatan, maka pada kesempatan kali ini kami menambahkan alat bukti berupa ke semua tempat, terutama di formulir D di tingkat kecamatan. Kemudian berdasarkan seluruh rangkaian dan juga bukti, kemudian saksi dan ahli yang kita hadirkan dan juga kesimpulan yang kita sampaikan pada siang hari ini, KPU meyakini bahwa Majelis Mahkamah Konstitusi akan memberikan putusan seadil-adilnya. Demikian, selanjutnya saya persilakan Kang Idam. Jika ada tambahan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan pers yang kami hormati, penyelenggaraan pemilu khususnya pemungutan, penghitungan, rekapitulasi itu sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang pemilu, dan kami meyakini betul bahwa hasil pemilu yang kami tuangkan dalam keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 ini akan tetap berlaku sebagaimana tadi ditegaskan oleh Gus Haji M. Habibudin, dan kami yakin ya bahwa apa yang telah kami lakukan ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu, sehingga jadi permohonan para pemohon itu kami yakin tidak akan mengubah putusan KPU mengenai penetapan hasil pemilu. Ya, dan berkenaan dengan hal ini, mari kita semua tunggu pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 PHPU pemilu presiden dan wakil presiden yang dalam waktu dekat ini akan dibacakan oleh majelis hakim. Terima kasih. Teman-teman, saya kira kita akhiri sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas semua atensi dan proses persidangan. Kita sama-sama menunggu putusan yang akan dibacakan tanggal 22 April. Semoga semua berjalan lancar, kita semua sehat, dan kita akan segera melanjutkan agenda-agenda persidangan untuk sengketa Pileg. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Ya, terima kasih.